Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi anak-anakku semuanya. Kita berjumpa lagi melalui daring di kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah atau MPLS. Perkenalkan, nama saya Rugaya Amanan SPD yang biasanya disapa dengan Mem Gaya. Dan mungkin saja yang lainnya sudah mengenal Mem dan lainnya belum. Namun kita dipertemukan di SMP Negeri 1 Kota Ternate yang sama-sama kita cintai. Betul kan anak-anakku semuanya? Mengawali pertemuan kita pada hari ini, marilah kita berdoa serta bersyukur dengan apa yang telah Tuhan berikan ke kita semuanya, terutama nikmat kesehatan. Baiklah anak-anakku semuanya yang saya cintai, pada pertemuan hari ini, kita akan membahas tentang tata krama dan tata tertib sekolah. Berbicara tentang tata krama dan tata tertib sekolah, Mem merasa semua anak-anakku pasti sudah melakukannya sewaktu kalian berada di sekolah dasar. Ayo, kira-kira siapa sih yang tahu pengertian tentang tata krama dan tata tertib itu? Pasti ada yang bisa menjawab kan? Baiklah, anak-anakku semuanya, akan kita bahas pengertian tata krama dan tata tertib sekolah. Yang pertama yaitu tata krama. Yang dimaksud dengan tata krama adalah merupakan rambu-rambu bagi siswa atau peserta didik dalam bersikap dan bertingkah laku, berucap, bertindak, dan melaksanakan kegiatan sehari-hari di sekolah dalam rangka menciptakan suasana sekolah yang dapat menunjang kegiatan pembelajaran yang efektif. Yang kedua, yaitu tata tertib atau tata tertib sekolah adalah aturan-aturan yang harus ditaati atau dipatuhi untuk dilaksanakan, dan apabila dilanggar, akan kalian diberi sanksi. Tata krama dan tata tertib sekolah ini dibuat berdasarkan nilai-nilai yang dianut sekolah dan masyarakat sekitar, yang meliputi nilai ketakwaan, sopan santun pergaulan, kedisiplinan dan ketertiban, kebersihan, kesehatan, kerapihan, keamanan, dan nilai-nilai yang mendukung kegiatan belajar yang efektif. Setiap siswa atau peserta didik wajib melaksanakan ketentuan atau aturan yang tercantum dalam tata krama dan tata tertib secara konsekuen dan penuh kesadaran. Nah, anak-anakku sekalian, sekarang Mem mau tanya nih, apakah protokol COVID-19 ada tidak tata tertibnya? Pasti ada kan? Pastinya kalian sudah melakukannya, antara lain social distancing atau jaga jarak, masker face, pakai masker, dan always wash our hands, selalu mencuci tangan dengan sabun serta air yang mengalir, dan use hand sanitizer atau gunakan hand sanitizer. Baiklah anak-anakku yang saya banggakan, di sini ada beberapa aturan yang harus kalian taati serta mematuhinya. Yang pertama yaitu pakaian sekolah atau pakaian seragam. Sopan yang harus kalian utamakan di dalam berpakaian dan rapi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian ada seragam yang dikenakan yang disesuaikan dengan harinya. Khusus pakaian olahraga serta pakaian laboratorium dikenakan di saat proses pembelajaran PJOK dan IPA. Kemudian ada juga yang dilarang yang harus ditaati oleh peserta didik atau siswa atau kalian semuanya, yaitu antara lain berkuku panjang, kemudian mengecat rambut dan kuku, serta bertato. Khusus untuk siswa laki-laki, tidak diharuskan untuk Anda atau kalian berambut panjang,
kemudian rambutnya berkucir, tidak memakai kalung, gelang, dan anting, dan khusus siswa perempuan tidak bermake up atau sejenisnya kecuali menggunakan bedak yang tipis atau yang disesuaikan. Sekarang kita tiba pada di saat masuk dan pulang sekolah. Siswa wajib hadir sebelum bel berbunyi. Kemudian siswa yang terlambat datang kurang dari 15 menit harus melapor kepada guru piket dan diizinkan masuk kelas. Siswa terlambat lebih dari 15 menit datangnya harus lapor kepada guru piket dan tidak diperkenankan masuk kelas pada pelajaran tersebut. Kemudian, selama pembelajaran berlangsung dan pada pergantian jam, siswa diharapkan tenang dan tetap berada di dalam kelas. Yang berikutnya lagi, pada waktu istirahat, siswa sebaiknya berada di luar kelas dan tidak diperkenankan makan minum di dalam kelas. Ada juga pada waktu pulang, siswa diwajibkan langsung meninggalkan sekolah dan menuju ke rumah. Pada waktu pulang sekolah, siswa dilarang duduk-duduk atau nongkrong di tepi-tepi jalan atau di tempat-tempat tertentu. Sekarang kita masuk kepada kebersihan, kedisiplinan, dan ketertiban. Yang pertama, setiap kelas membentuk tim piket yang secara bergiliran bertugas menjaga kebersihan dan ketertiban kelas. Yang kedua, setiap piket kelas yang bertugas menyiapkan dan memelihara perlengkapan kelas. Ketiga, setiap siswa membiasakan menjaga kebersihan kelas, halaman sekolah, kamar kecil atau toilet, serta lingkungan sekolah. Yang keempat, setiap siswa membiasakan membuang sampah pada tempat yang ditentukan atau yang disediakan. Yang kelima, setiap siswa membiasakan budaya antri dan mengikuti berbagai kegiatan sekolah dan luar sekolah yang berlangsung bersama-sama. Keenam, setiap siswa menjaga suasana ketenangan belajar baik di kelas, di perpustakaan, laboratorium, maupun di tempat lain dalam lingkungan sekolah. Dan yang ketujuh, setiap siswa mentaati jadwal kegiatan sekolah berupa siraman rohani dan baca Al-Quran yang sudah terjadwalkan. Anak-anakku yang saya cintai, ada beberapa tata krama sopan santun di dalam pergaulan, antara lain mengucapkan salam, senyum, dan sapa kepada semua warga sekolah, saling menghormati satu sama lainnya, menghargai ide, pikiran, dan pendapat orang lain, berani menyampaikan sesuatu yang salah dan menyatakan sesuatu yang benar adalah benar, berani mengakui kesalahan yang telah dilakukan dan meminta maaf, membiasakan diri untuk mengucapkan terima kasih, menggunakan bahasa yang santun dan tidak menggunakan kata atau kalimat kotor dan kasar serta cacian. Anak-anakku tercinta, selanjutnya siswa wajib mengikuti upacara bendera serta peringatan hari-hari besar keagamaan. Sekarang kita lanjutkan dengan beberapa larangan yang harus kalian patuhi. Antara lain, merokok, meminum minuman keras, narkoba, serta obat terlarang, dan berpacaran, berkelahi perorangan maupun berkelompok, membuang sampah yang tidak pada tempatnya, mencoret dinding bangunan sekolah, pagar sekolah, perabot, dan peralatan sekolah lainnya. Berbicara kotor, mengumpat, bergunjing, menghina, atau menyapa antara sesama teman atau warga sekolah dengan sapaan dan panggilan yang tidak sesuai. Kemudian, dilarang juga membawa barang yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan atau proses pembelajaran. Membawa, membaca, menonton bacaan, gambar,
sketsa audio, video pornografi, serta membawa kartu atau alat judi dan bermain judi. Demikianlah materi pada hari ini, kiranya anak-anakku sekalian dapat mentaatinya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you for next time. Okay, bye-bye.